Saya akan menginterview rekan saya tentang wawasan bela negara AGHT. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 3 Politeknik Imigrasi. Nama saya Wahyu Ramadanto, NRT 1606. Baik, apa yang Anda ketahui tentang wawasan bela negara dalam AGHT? Menurut saya, wawasan bela negara AGHT merupakan segala upaya yang dilakukan seluruh elemen bangsa dalam rangka menjaga dan membela kedaulatan bangsa, termasuk dalam aspek ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik dari dalam luar ataupun dalam negeri. Kemudian, contoh dari upaya bela negara AGHT itu seperti apa? Pada dasarnya, contoh bela negara sendiri itu luas. Namun dalam hal ini, dalam bidang saya yaitu bidang keimigrasian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, diatur salah satu contoh bentuk bela negara yang dalam hal ini yang bidang saya lakukan yaitu bidang keimigrasian. Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian, contoh bentuk bela negara yang kami lakukan antara lain menjaga kedaulatan bangsa, dalam hal ini menjaga atau mencegah masuknya WNA yang berpotensi membahayakan dan merugikan bangsa ini. Misalnya jika ada WNA yang terindikasi terlibat organisasi terlarang atau terlibat terorisme, maka dalam hal ini petugas imigrasi harus memfilter dengan segala upaya sumber daya yang dimiliki untuk mencegah masuknya WNA tersebut agar tidak membahayakan dan merugikan bangsa Indonesia. Selanjutnya, untuk peran keimigrasian sendiri terhadap WNI antara lain untuk mencegah keluarnya WNI dari wilayah Indonesia secara ilegal. Misalnya pekerja migran Indonesia non-prosedural atau PMI non-prosedural. Dalam hal ini petugas imigrasi harus dapat memfilter PMI tersebut agar nantinya jika memang mereka keluar secara ilegal, maka hal tersebut dapat mempersulit pemerintah Indonesia jika terjadi suatu hal terhadap WNI tersebut, sehingga hal tersebut akan mempersulit pemerintah jika diperlukan bantuan dari pemerintah Indonesia. Baik, terima kasih atas contoh dan pengertian dari upaya bela negara AGHT yang Anda maksud. Saya Mbak Ani. Mbak Ani ya. Umurnya dan pekerjaannya? Umurnya 29 tahun. Pekerjaan? Pekerjaannya di Yakul ya. Di Yakul. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Pekerjaan saya PNS Polri. Kebetulan saya dinas di Rumah Sakit Polri. Terus umur saya 47 tahun. Kenalkan, nama saya Syahin Masdul Matutula. Saya berumur 15 tahun. Saya kelas 1 SMA. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara sudah menerima vaksin COVID-19? Sebelumnya Ibu udah divaksin belum? Sebelumnya saya Belum divaksin. Alasannya Ibu boleh? alasannya pertama takut. Takut. Terus? Ya, terus karena ada efek samping kan Kak. Efek samping yang didengar-dengar dari TV atau berita? Ya, terus ya karena posisi kan kerja, makanya kan harus ada jadi kan takutnya kita kan bekerja berat, Betul. itu kan harus istirahat ya. Iya, betul. Makanya harus konsultasi dulu ke dokter. Siap, atau benar. kantor. Siap. Pertama sama kedua. Belum, namun saya ingin divaksin. Tapi di lingkungan saya masih sulit untuk mendapatkan vaksin untuk remaja. Bagaimana pendapat Bapak, Ibu, Saudara mengenai program vaksinasi gratis yang dilakukan pemerintah? Pendapat Ibu tentang program vaksin yang lagi dijalankan sama pemerintah untuk pencegahan COVID? Ya sebenarnya sih saya sih karena kemarin suami saya udah vaksin, ya kemarin saya lihat sih efek sampingnya nggak ada. Siap. Cuman paling ada pegal. Mungkin karena kan harus menguatkan imunnya juga, Siap. tergantung imunnya juga. Kalau imunnya Bagus. pasti dia nggak bakal ada efek samping. Ya itu sih ya bagus juga sih untuk mencegah. Ya mudah-mudahan aja misalnya virus itu bisa ya nggak gampang masuk ke dalam Siap. tubuh kita juga. Oke. Saya program
yang dilakukan pemerintah ini sangat membantu sekali untuk masyarakat supaya dalam upaya pencegahan COVID. Jadi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat juga. Sudah bagus. Pemerintah sudah mengambil keputusan yang tepat menurut saya. Bagaimana menurut Bapak Ibu Saudara mengenai warga negara yang menolak diberikan vaksin? Setuju nggak kalau masih ada banyak masyarakat menolak vaksin karena stigma mendengar dari banyak publik berita-berita yang vaksin itu gini. Maksudnya Ibu setuju nggak mereka harus menolak vaksin atau harus membaca dulu atau konsultasi sama dokter mungkin? Ya kalau kata saya sih harusnya konsultasi dulu ke dokter. Ya. Jadi kan kita baru tahu. Karena kan kalau kita hanya mendengar aja kan kita juga nggak tahu. Siap. Mana yang benar, mana yang enggak. Betul. Untuk warga yang menolak mungkin harus ada ini kali ya pendekatan ya. Ini kan program ini dilakukan oleh pemerintah untuk kebaikan dan kebaikan bersama ya, kebaikan masyarakat dalam upaya menanggulangi pandemi yang sekarang terjadi. Sayang sekali kita tidak ingin divaksin. Saya saja ingin divaksin, namun masih sulit untuk menemukan peluang. Nah, apa ada saran atau masukan Bapak Ibu Saudara untuk pemerintah dalam kegiatan vaksinasi massal gratis ini? Mungkin Pemerintah ya tetap diteruskan saja vaksinnya. Terus kok saya tanya tadi teman saya baca di koran itu emang benar vaksin itu nanti karena sekarang kan masih gratis nanti akan dikenakan biaya. Oh, Ibu sekalian bertanya. Ya. Kalau untuk berita itu belum ada akuratnya karena itu masih kayak pembicaraan doang sih ya. Jadi nggak usah terlalu mendengar karena sekarang masih jalan program vaksinasi yang gratis sih dari pemerintah. Ya, jadi baiknya kalau ada berita-berita yang muncul di publik yang mungkin konotasinya agak negatif harus digali dulu benar nggak itu informasinya ya. Siap. Jadi mendukungnya Bu program vaksinasi pemerintah. Ya, Siap. Baik Ibu Ani, terima kasih banyak atas waktunya ya. Katanya sih kegiatan ini harus tetap dilaksanakan ya sampai target masyarakat Indonesia 100% tervaksinasi. Saran saya, vaksin untuk remaja segera diperluas jangkauannya. Untuk warga masyarakat yang belum vaksin, mari kita vaksin. Mari kita sukseskan program pemerintah untuk vaksin. Sudut pandang masyarakat enggan dan menolak vaksin. Yang pertama, kurangnya informasi terkait vaksin. Yang kedua, ketakutan akan jarum suntik. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Yang keempat, ketakutan masyarakat akan efek samping vaksin. Yang kelima, terdapat pro dan kontra mengenai cara pandang vaksin. Dan keenam, tidak yakin keefektifan dari vaksin. Sudut pandang masyarakat yang menyetujui adanya vaksin, program pemerintah dengan adanya vaksin massal perlu didukung karena bisa meningkatkan kesehatan masyarakat dan mencegah penularan COVID. Yang kedua, perlu dilakukan edukasi dan pendekatan kepada masyarakat yang menolak vaksin. Dan yang ketiga, vaksinasi harus terus dilakukan sampai semua orang mendapatkan vaksin. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, masih banyak warga masyarakat yang enggan divaksin, sekalipun pemerintah memberikannya secara gratis. Banyaknya isu hoaks mengenai vaksin, sehingga perlu dilakukan adanya sosialisasi dan edukasi mengenai vaksin terhadap masyarakat. Untuk kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa interview, bela negara dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, walaupun pada masyarakat menengah ke bawah masih kurang dapat diterapkan, dan perlu adanya lebih lagi edukasi dan sosialisasi khususnya dari pemerintah, sehingga dapat menimbulkan kesadaran bagi masyarakat untuk semakin menerapkan nilai dasar bela negara yang dalam hal ini dengan mengikuti
mengikuti vaksinasi. Sekian dari kelompok kami. Sehat dan sukses selalu. Hidup Bela negara.